got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Saya Dimas Agung Saputro dari Prodi PGSD. Sebelum saya menyampaikan topik sederhana saya yang tentunya sangat berkenan dengan kehidupan kita, ada baiknya kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun topik yang akan saya sampaikan tersebut adalah mengenai bagaimana kita berteman dengan sampah. Sampah, apa yang Anda pikirkan saat satu kata ini terdengar oleh telinga Anda? Satu kata ini memang merupakan satu kata yang sensitif di telinga masyarakat. Bagaimana tidak? Kata sampah merupakan kata yang sangat menggambarkan sesuatu yang sangat sudah tidak berguna lagi. Bahkan tidak hanya itu, kata ini juga mampu menggambarkan sesuatu yang menjadi kegelisahan dalam kehidupan masyarakat. Sampah menjadi masalah yang serius, bahkan di wilayah yang seharusnya belum menjadi masalah pun telah terjadi masalah. Mengapa? Karena sampah tidak dikelola dengan baik, dan yang lebih seriusnya lagi adalah ketika sampah itu bercampur aduk tidak karuan. Ada sampah dedaunan, sayur, kertas, plastik, seng, besi, aluminium, jarum suntik, obat-obatan, baterai, dan lain-lain. Satu dengan yang lain akan bereaksi dan membentuk senyawa yang lebih berbahaya. Sebenarnya, saat ini sampah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan pada akhirnya menghasilkan sampah. Dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa merupakan aktor pendonor sampah di lingkungan tempat tinggal kita. Namun, yang menjadi masalah adalah apakah semua kalangan tersebut bertanggung jawab dalam penanggulangan sampah? Saya rasa tidak. Kesadaran masyarakat dalam menanggulangi sampah sangat minim. Dan inilah yang menjadi dasar dalam masalah kehidupan yang sangat krusial dalam masyarakat. Tidak jarang kita membaca di surat kabar bahwa berbagai daerah di Indonesia terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh sampah. Pada kesempatan yang membanggakan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan sedikit banyaknya yang saya ketahui tentang bagaimana kita dapat berteman dengan sampah dalam menangani masalah yang sangat sensitif ini. Sudah saatnya kita secara bersama-sama mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan serta terpadu dengan meminimalisasi sampah serta memaksimalkan daur ulang dan pengomposan. Berbicara mengenai pengomposan, pada dasarnya sampah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik dan non-organik. Pemilihan sampah menjadi sesuatu yang harus segera dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat pada semua aktivitas yang sama. Sampah organik yakni merupakan sampah yang masih dapat didaur ulang, misalnya dedaunan. Bagaimana cara kita dalam memanfaatkan sampah organik ini? Sampah jenis ini kita dapat olah menjadi pupuk kompos. Prosedur kerja yang lebih dulu kita lakukan adalah mengumpulkan sampah dedaunan yang kemudian kita tanam di dalam sebuah lubang yang telah disediakan terlebih dahulu. Kemudian dedaunan tersebut kita tutup dan kita tunggu hingga membusuk dan terurai. Dalam pembuatan pupuk kompos ini memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu saat ini telah dikenal sebagai bahan yang aktif dalam pembusukan sampah yang disebut dengan efektif mikroorganisme. Efektif mikroorganisme ini merupakan bakteri yang dapat mempercepat proses pembusukan, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Dan bakteri ini tidak mempengaruhi keunggulan pupuk kompos yang dihasilkan. Nah, bagaimana dengan sampah non-organik? Dalam hal ini kita dapat memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan kerajinan.
kita dapat mendaur ulang sampah-sampah tersebut sehingga dihasilkan barang-barang yang mampu menarik perhatian konsumen untuk membeli kerajinan tersebut. Dan hasilnya, ya, kita memperoleh keuntungan dalam usaha ini. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa secara insidentil masih ditemukan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut. Namun, penyebab utama bukan karena ketersediaan fasilitas yang tidak ada, tetapi karena masih sedikitnya kesadaran masyarakat, kepedulian masyarakat lingkungan di sekitar kita. Untuk itu, mari secara perlahan dan pasti bersama-sama kita tinggalkan paradigma lama tentang penanganan sampah kota yang menitik beratkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir. Upaya kebersihan lingkungan yang berbasis masyarakat ini juga mengacu pada slogan yang berlaku umum, yaitu 3R. Reduce, yaitu mengurangi, reuse, pemakaian kembali, dan recycle, pendaur ulang. Program 3R ini hanya dapat terwujud dengan baik jika disadari dengan tanggung jawab bersama baik antara pemerintah dan masyarakat. Ini berarti pembiasaan dan pendisiplinan untuk membereskan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan tingkat rumah tangga. Masyarakat bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah di lingkungan mereka sendiri. Tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mengolah habis sampah hingga tuntas. Jika pengolahan sampah-sampah dilakukan dengan baik, sampah bukanlah merupakan sebuah masalah karena pengolahan sampah bisa dilakukan dengan relatif aman. Di sini saya juga mengajak hadirin sekalian untuk memandang jauh ke masa lalu kita. Bagaimana orang dulu mampu memanfaatkan alam kita sebagai bahan utama dalam menjalankan hidup, tanpa harus menyisakan kegelisahan akan sampah. Kita mulai dari hal kecil saja. Saat mereka memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan, sehingga sampah yang dihasilkan adalah sampah yang ramah lingkungan. Contoh ini sangat sederhana namun sangat efisien dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita menggunakan bahan-bahan plastik sebagai pembungkus makanan kita, dan apa yang dihasilkan? Ya, pada akhirnya adalah justru menambah sampah di lingkungan kita. Apalagi sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit diuraikan. Sangat banyak hal-hal kecil dalam kegiatan kita sehari-hari yang justru mampu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Contoh lain adalah kita sering menggunakan tisu dalam keseharian kita. Sadarkah kita bahwa sapu tangan jauh lebih efisien dibandingkan dengan tisu? Sahabat-sahabatku, sebenarnya kita mampu meminimalisasi produksi sampah di lingkungan kita. Bagi orang-orang pelajar seperti saya, kita mungkin sering membeli makanan yang dibungkus dengan bahan yang pada akhirnya akan menjadi sampah. Saran saya, lebih baik kita membawa makanan dari rumah kita sendiri dengan menggunakan bahan yang bisa dipakai berkali-kali seperti Tupperware. Bahkan sadarkah kalian bahwa makanan yang kita bawa dari rumah itu justru lebih steril dan lebih terjamin. Kita yang tinggal di alam kita ini dan kita jugalah yang menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Suatu kota yang bersih akan menjadi kesukaan semua orang, apalagi para wisatawan. Seperti Danau Toba yang dikenal dengan keindahan, mampu menarik perhatian banyak orang untuk datang ke tempat itu. Dan hal itu juga tidak terlepas dari bagaimana masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan danau tersebut. Mulailah semua itu dari sekarang. Ketahuilah bahwa Anda juga merupakan bangsa Indonesia yang harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan semua potensi alam di Indonesia kita ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai semua ini. Mulailah dari diri sendiri dan yang paling penting adalah mulailah dari sekarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Besar harapan saya ada yang telah saya sampaikan dapat kita terima dan kita laksanakan dalam kehidupan kita.
Jika ada yang kurang berkenan lewat perkataan atau perbuatan saya, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.